Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Triwuryani yang kali ini kita akan membahas materi tentang gaya Lorentz. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisis gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi gaya Lorentz adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep gaya magnet dalam fenomena magnetik secara tepat. Adapun yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis konsep gaya magnet dalam penerapan gaya magnet di berbagai produk teknologi secara tepat. Sebelum kita bahas materi gaya Lorentz lebih lanjut, ada baiknya Anda perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini akan saya tampilkan gambar peralatan yang menggunakan prinsip kerja gaya Lorentz. Ini gambar yang pertama adalah motor listrik. Komponen ini biasanya terdapat pada kipas angin atau blender. Kemudian yang kedua, ini adalah kereta cepat. Ini juga sama. Ini kereta cepat di sini juga menggunakan prinsip kerja berdasarkan gaya magnet atau gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita punya magnet berbentuk U, ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kita bawa sebuah kawat penghantar berarus ke dalam medan magnet di sini. Jika arus mengalir dari B ke A, Anda bisa lihat kawat penghantar ini melengkung ke bawah. Artinya apa? Artinya bahwa kawat ini ditarik oleh suatu gaya yang arahnya ke bawah. Gaya ini muncul akibat adanya medan magnet homogen yang berasal dari kutub utara dan selatan. Sehingga untuk selanjutnya gaya ini disebut sebagai gaya Lorentz atau gaya magnetik. Kemudian jika arah arusnya kita balik, kalau tadi dari B ke A melengkung ke bawah, kalau kita balik dari A ke B, ternyata kawat ini melengkung ke atas. Artinya apa? Ada gaya yang menarik ke arah atas akibat medan magnet homogen dari kutub utara ke kutub selatan. Sama, gaya ini disebut sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Kemudian, percobaan berikutnya itu kita perbesar arus listriknya. Bagaimana kelengkungan kawat penghantar di sini? Ketika kita memperbesar arus listrik, kawat di sini atau kawat penghantar ini, lengkungannya akan semakin besar. Artinya apa? Artinya bahwa besar dan arah gaya Lorentz itu bergantung pada besar dan arah arus listrik. Gaya Lorentz. Apa yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnet. Gaya Lorentz itu termasuk suatu besaran vektor. Sehingga selain mempunyai nilai, gaya Lorentz juga mempunyai arah. Bagaimana arah gaya Lorentz? Arah gaya Lorentz itu adalah selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik B. Atau kita bisa menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa perhatikan gambar berikut ini. Posisikan tangan kanan Anda seperti gambar berikut ini. Kalau sudah, arah ibu jari itu adalah arah arusnya. Kemudian arah jari telunjuk di sini itu adalah arah induksi magnetik B. Kemudian jari tengahnya di sini itu adalah menunjukkan arah dari gaya Lorentz-nya. Atau Anda bisa lihat gambar yang kedua. Telapak tangan kita membuka ke atas. Arah membukanya telapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Kemudian ibu jari menunjukkan arah I-nya, kuat arus listriknya. Kemudian keempat jari yang kita luruskan itu adalah arah induksi magnetik B. Arah gaya Lorentz tadi sudah kita tentukan dengan aturan kaidah tangan kanan.
Lalu bagaimana besar dari gaya Lorentz? Besar dari gaya Lorentz dinyatakan dalam persamaan FL sama dengan B I L sin theta, di mana FL adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu adalah induksi magnet, satuannya Tesla. Kemudian I arus listrik, satuannya ampere. Kemudian theta itu sudut antara arah arus listrik dan arah induksi magnet. Sedangkan L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Untuk lebih memahami materi tentang gaya Lorentz, ada baiknya Anda perhatikan contoh soal berikut ini. Ada sebuah kawat sepanjang 4 cm dialiri arus listrik 5 ampere berada dalam medan magnet 0,2 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Tentukan gaya Lorentz yang diterima kawat tersebut. Nah, di sini ada medan magnet besarnya 0,2 Tesla, kemudian dialiri arus 5 ampere, panjang kawatnya 4 cm, di sini membentuk sudut 30 derajat. Kemudian kita tulis besaran-besaran yang diketahui, yaitu yang pertama L 4 cm sama dengan 0,04 meter atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian I 5 ampere. Kemudian B sama dengan 0,2 Tesla. Kemudian theta sama dengan 30 derajat. Berikutnya yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Baiklah, kita nyatakan bahwa gaya Lorentz FL sama dengan B IL sin theta. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 0,2 dikalikan 5 kali 0,04 sin 30. Hasilnya di sini adalah 0,02 Newton. Jadi, besarnya gaya Lorentz yang diterima oleh kawat menghantar itu adalah 0,02 Newton atau 2 kali 10 pangkat min 2 Newton. Gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Di sini ada dua kawat sejajar, masing-masing dialiri arus I1 dan I2 dengan arah yang sama, yaitu sama-sama ke atas. Kemudian untuk arah medan magnet B dan gaya Lorentz F itu bisa ditentukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Tadi sudah saya jelaskan menggunakan aturan kaidah tangan kanan, yaitu ketika kita menggunakan telapak tangan, arah membukanya telapak tangan itu menunjukkan arah dari gaya Lorentz, kemudian arah ibu jari itu menunjukkan arah I-nya, sedangkan keempat jari kita itu menunjukkan arah medan magnet. Sehingga di sini bisa Anda lihat ketika arah arus I-nya ke atas, maka arah gaya Lorentz-nya itu adalah ke kanan. Kemudian arah dari medan magnet B1 itu di sini disimbolkan dengan tanda silang. Tanda silang itu artinya menjauhi pengamat. Menjauhi pengamat atau masuk bidang baca atau bidang kertas. Jadi ini arahnya, lintasannya seperti ini. Nah, ini adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat, disimbolkan tanda silang. Sebaliknya untuk kawat menghantar yang kedua, itu arah F2-nya adalah ke kiri, kemudian untuk arah medan magnetnya itu disimbolkan dengan tanda titik atau tanda dot. Ini menunjukkan bahwa mendekati pengamat atau keluar dari bidang. Lintasannya seperti ini. Ini adalah lintasan dari medan magnet B2. Keluar bidang atau mendekati pengamat. Kita bisa lihat di sini, ketika arah arus listrik pada dua kawat sejajar ini searah, maka gaya yang terjadi di sini adalah gaya tarik-menarik. Lalu bagaimana? Andai kata arah arusnya berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Sama seperti tadi kita tentukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Kita bisa lihat di sini, arah F1-nya
ke kiri, arah F2-nya ke kanan. Di sini arah I-nya kawat 1 ke atas, kawat kedua ke bawah. Masing-masing B1 itu adalah menjauhi pengamat atau masuk bidang. Kemudian untuk B2 di sini adalah mendekati pengamat atau keluar bidang. Di sini ketika dua kawat berlawanan arah arusnya, maka interaksinya tolak-menolak. Sehingga bisa kita simpulkan apabila ada dua kawat lurus berarus listrik diletakkan sejajar berdekatan pada sebuah medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik jika arah arus listrik pada kedua kawat tersebut searah dan terjadi gaya tolak-menolak jika arah arus listrik pada kedua kawat tersebut berlawanan arah. Untuk besarnya gaya Lorentz pada dua kawat sejajar ini bisa dinyatakan dengan persamaan F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A dikalikan dengan L. Nilai mu0 di sini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. I1 dan I2 adalah arus listrik pada masing-masing kawat. Kemudian L adalah panjang dari kawat penghantar. A adalah jarak antara dua kawat penghantar. Untuk lebih memahami materi gaya Lorentz pada dua kawat sejajar, marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dua buah kawat dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ini ada kawat 1, kawat 2, kemudian jaraknya 1 meter, masing-masing I1 2 ampere, I2 3 ampere. Jarak antar kedua kawat adalah 1 meter. Kemudian di sini tentukan besar dan arah gaya magnet yang bekerja pada kawat 2 untuk panjang kawat 0,5 meter. Kemudian kita tulis faktor yang diketahui dulu. mu0 tadi 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere, I1 2 ampere, I2 3 ampere, L 0,5 meter, kemudian A sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah F. F bisa dinyatakan mu0 I1 I2 L dibagi 2 pi A. Masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 0,5 dibagi 2pi kali 1. Hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Jadi besar gaya magnet yang bekerja pada kawat 2 adalah 6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Jika muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Kita akan tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Untuk menentukan arahnya, kita gunakan aturan kaidah tangan kanan. Yaitu ketika telapak tangan kita membuka ke atas, arah membukanya telapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz. Kemudian keempat jari di sini menunjukkan arah induksi magnet B, sedangkan ibu jari adalah menunjukkan arah kecepatan muatan yang bergerak. Kemudian di sini, jika di sini ada muatan positif berada pada medan magnet B yang arahnya menjauhi pengamat atau masuk bidang, maka arah gaya Lorentz-nya ke atas, kemudian arah kecepatan muatan bergeraknya adalah ke kanan. Kemudian untuk muatan negatif, berada pada medan magnet dengan arah menjauhi pengamat atau masuk bidang, maka di sini arah gaya Lorentz-nya ke bawah, kemudian arah V-nya ke kanan. Berikutnya, besar gaya Lorentz pada muatan bergerak dinyatakan oleh persamaan FL sama dengan B, Q, V, sin, theta. Di mana FL-nya gaya Lorentz, satuannya Newton, B-nya adalah induksi magnet, satuannya Tesla, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, V
V adalah kecepatan partikel satuannya meter per sekon, kemudian theta adalah sudut antara V dan induksi magnet B. Lintasan partikel bermuatan Q yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Dalam gerak melingkar ini, gaya Lorentz berfungsi sebagai gaya sentripetal. Anda bisa perhatikan lintasan lingkaran berikut ini. Nah, di sini partikel Q itu bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B. Kemudian gaya Lorentz F di sini arahnya dalam berbagai posisi 1, 2, 3, dan 4 selalu menuju ke pusat. Gaya yang menuju ke pusat lingkaran itu dinamakan sebagai gaya sentripetal. Sehingga bisa dikatakan gaya Lorentz besarnya sama dengan gaya sentripetal. Di mana untuk gaya Lorentz-nya itu dinyatakan BQV. Kita nggak pakai sin theta karena tegak lurus, tetanya 90, sin 90 nilainya 1. Sehingga cukup kita tulis FL sama dengan BQV. Sedangkan gaya sentripetal Fs sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Sehingga BQV sama dengan mv kuadrat per R. Atau bisa kita tuliskan R sama dengan mv per BQ. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah proton dengan massa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dan muatan proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak melingkar dalam medan magnet sebesar 2000 Tesla dengan lintasan sebagai berikut. Jadi di sini ada proton, kemudian berada dalam medan magnet B yang arahnya menjauhi pengamat atau masuk bidang. Kemudian dengan kaidah tangan kanan, maka kita tentukan arah V-nya adalah ke kiri. Kemudian yang ditanyakan, hitung kecepatan proton. Diketahui massa proton 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian muatan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian B sama dengan 2000 Tesla. R-nya sama dengan 7 cm sama dengan 0,07 meter atau boleh dituliskan 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan proton atau V. Kemudian kita gunakan persamaan R sama dengan mv per BQ. Di mana dari persamaan itu berarti V sama dengan R BQ dibagi dengan M. Masukkan angka-angkanya. 0,07 dikalikan 2000 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kemudian hasilnya adalah 1,34 kali 10 pangkat 9 meter per sekon. Jadi kecepatan proton adalah 1,34 kali 10 pangkat 9 meter per sekon. Untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami materi yang telah saya sampaikan, wajib Anda coba latihan soal berikut ini. Ini adalah nomor yang pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga, dan ini adalah yang keempat. Untuk mengerjakan soal berikut ini, itu Anda harus mulai dari menulis diketahui simbol besarannya apa, besarnya berapa. Kalau satuannya belum SI, tolong dijadikan ke satuan SI. Kemudian setelah itu ditulis yang ditanyakan. Pakai simbol. Besarannya apa, simbolnya apa. Kemudian setelah itu jawab. Jawab itu adalah dengan menggunakan persamaan yang sesuai. Kemudian masukkan angka-angkanya, baru setelah itu dihitung. Selamat mencoba. Aplikasi gaya Lorentz. Tadi di slide yang kedua itu sudah saya tampilkan peralatan yang bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah motor listrik.
Prinsip kerja motor listrik adalah sesuai dengan gaya Lorentz, yaitu apabila sebatang konduktor dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan mengalami gaya. Nah, arah dari gaya yang dialami oleh konduktor tersebut ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Kemudian, gaya tersebut dialami setiap batang konduktor pada rotor, sehingga menghasilkan putaran dengan torsi yang cukup untuk memutarkan beban yang dikopel dengan motor. Kemudian, aplikasi yang kedua, kita lihat kereta maglev atau levitasi magnetik. Berarti kereta ini akan mengambang di atas rel, tidak menyentuh rel. Ini menggunakan prinsip dasar kemagnetan. Anda sudah tahu bahwa ketika dua kutub magnet berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika kedua kutub magnet sejenis didekatkan akan tolak-menolak. Konsep ini yang menjadi prinsip dasar di balik mengapung dan bergeraknya kereta maglev. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar.